Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat apapun lah waktu dimana kalian berada sekarang ya. Jadi selanjutnya, ya, perkenalkan nama kakak Tristia Kurnianuri dari Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sistem-sistem yang ada di tubuh manusia. Ini hanya satu sistem ya. Sebelumnya kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang coba kalian semua amati gambar yang ada di samping ini. Selain kalian berpikir bagaimana sih cara Pak Tani naik ke atas itu, apa yang kalian rasakan? Ya, benar. Makasih. Pasti rasanya segar, Kak, sejuk, Kak. Sangat bersih udaranya, melegakan tenggorokan. Jadi adik-adik, setelah kalian tahu nih kalau gambarnya rasanya sejuk, segar, kira-kira sistem apa sih yang berkaitan dengan perasaan itu? Dari sekian banyak sistem yang ada di manusia, sistem apa yang menggambarkan bahwa udaranya itu segar, bersih, dan sejuk? Kira-kira apa yuk? Betul. Terima kasih sekali. Jadi adalah sistem respirasi atau sistem pernafasan yang bisa merasakan kesejukan dari udara, kesegaran dari udara. Tapi sebenarnya apa sih sistem respirasi, strukturnya, dan bagaimana sih dia akan berjalan? Ada yang tahu nggak? Nah, kita masuk ke materinya. Materi mengenai sistem respirasi pada manusia. Nah, sekarang ibarat kata sebuah mobil nih. Dia pasti kan punya ban, dia ada mesinnya, dia ada pintunya, ada tangki bensinnya, dan sebagainya. Ada perlengkapan-perlengkapan lah dalam mobil itu. Nah, kira-kira dalam sistem respirasi manusia, itu ada apa aja sih yang kayak di mobil tadi ada perlengkapan-perlengkapan agar menunjang sistem respirasi itu bisa berjalan. Ada yang bisa menjawab? Ya, terima kasih. Ada paru-paru kak yang paling jelas ya, kalau bernafas kan pasti paru-paru. Terus ada yang hidung kak, betul ada hidung juga. Jadi mulai dari hidung nanti turun ke faring, laring, tengah dan terusnya. Nah, itulah sistem respirasi manusia. Jadi ada organ-organnya. Intinya itu ya, ada organ dalam sistem respirasi manusia. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Nah, sekarang kita lihat ada gambar mengenai organ sistem respirasi manusia. Saya perbesar dulu ya. Nah, baik. Sekarang sudah jelaskan para ukurannya besar sih. Ya, di sini ada gambar dari organ sistem respirasi manusia. Pertama adalah gambar yang sisi kiri, yang ada mbaknya itu, ada mbak-mbak. Nah, yang pertama jadi sistem respirasi dari manusia itu masuk melalui rongga hidung. Jadi dari hidung, dia masuk ke dalam, menuju ke rongga hidung. Jadi adik-adik di dalam rongga hidung itu terjadi 3 proses utama. Yang pertama ada penyaringan. Yang kedua ada penghangatan udara. Yang ketiga ada kelembapan udara. Jadi untuk mengatur kelembapan udaranya. Nah, terus adik-adik pernah ingat nggak sih pas kalian korek-korek hidung rasanya enak banget kan? Ada kotoran hidung di situ. Kira-kira kalian tahu nggak sih asal usulnya dari mana dia muncul? Udah kayak legenda nih, masa tiba-tiba muncul gitu aja? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi dari mana dia muncul kira-kira kotoran hidung? Nah, betul. Terima kasih banyak, adik. Jadi kotoran hidung itu muncul dari debu-debu sekitar kita yang berterbangan, dari kotoran-kotoran dari udara yang berterbangan. Terus kalian hirup nih pas bernapas, masuk. Nah, dia akan tersaring ternyata oleh bulu hidung dan juga lendir-lendir dalam hidung. Akhirnya dia akan menggumpal menjadi kotoran hidung. Terus kalian keluarin deh tuh pakai jempol kalian, pakai jendik tangan kalian. Jadi gitu ya. Terus masuk ke dalam, udara akan dilembabkan dan dihangatkan menuju ke faring. Ya, jadi faring ini sebenarnya kalian kalau lihat gambarnya itu ada tonjolan kecil ya di ujung anak garis panahnya itu. Nah, itu namanya ada katup epiglotis. Jadi di faring ini dia akan ditentukan nih masuk ke sistem respirasi atau masuk ke sistem pencernaan. Nah, jadi setelah dari faring dia masuk ke sistem respirasi karena katupnya mengarahkan menuju sistem respirasi, dia menuju ke dalam laring. Nah, adik-adik semua, dalam laring ini ada apa sih, Kak? Nah, dalam laring ini ada sebuah buah pita yang bisa membuka dan menutup. Jadi, ketika dia menutup, terus ada udara yang lewat nih, seperti yang kakak lakukan sekarang, apa yang kakak lakukan ayo? Nah, betul. Kakak sedang bicara sendiri. Nah, jadi getaran-getaran udara, maksud saya getaran-getaran yang timbul dari pita suara di laring tadi, karena kan dia menutup ya pita suaranya, kalau ada udara lewat akan timbul getaran-getaran. Nah, itu akan muncul sebagai suara seperti yang kita ucapkan sehari-hari dan saat ini kakak lakukan. Nah, dari laring, ketika dia membuka, udara masuk ke dalam untuk bernafas, menuju ke trakea, menuju ke bawah ya. Nah, kalian lihat trakea itu coba.
Di gambar itu warnanya ada yang berwarna agak kebiru-biruan sedikit dan ada yang abu-abu. Nah, kira-kira apa sih yang kebiru-biruan? Nah, jadi yang kebiru-biruan itu adalah tulang rawan atau kartilago ya. Bentuknya hampir menyerupai huruf C, tapi juga nggak huruf C sempurna juga, tapi menyerupai huruf C. Jadi dia melingkupi dari trakea itu dari atas menuju ke bawah. Nah, terus kenapa sih kok harus ada tulang rawan sedemikian rupa seperti huruf-huruf C itu melingkupi dari trakea itu? Nah, jadi sekarang adik-adik bayangin nih, semisal trakea itu cuman otot gitu aja ya. Pas bernafas pasti dia kembang kempis, dia akan melekat menjadi satu, nanti membuka. Nah, pasti akan mengganggu dari ritme atau irama bernafas adik-adik sekalian, pasti akan kesusahan pas bernafas. Nah, jadi trakea itu menyokong bentuknya. Jadi tulang rawan ada di situ. Sehingga dia tidak akan berubah bentuk, akan solid bentuknya untuk bernafas. Kemudian trakea ini juga ada fungsi lain nih, karena dia kan dari atas ke bawah memanjang. Di sekeliling trakea itu kan nggak cuma kosong bolong ya, tapi sampingnya masih ada pembuluh darah, masih ada pembuluh nadi dan lainnya. Nah, itu juga bisa menghangatkan udara yang masuk dan melembabkan udara yang masuk ke bawah. Terus dari trakea kan mengarah ke bawah, bercabang-cabang nih dari kanan dan kiri. Di tulisan tuh ada bronkus dari trakea menuju ke bronkus. Di paru-paru sebelah kanan, jadi ada 3 lobus di sudut paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, sementara yang kiri terbagi menjadi 2 lobus. Jadi yang 3 lobus, bronkus juga akan terbagi nih menjadi 3 buah bronkus. Sementara yang di lobus kiri, karena ada 2 lobus, juga akan terbagi menjadi 2. Kemudian di bronkus, dia akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, cabangnya ini berukuran lebih kecil-kecil dari bronkus tadi. Nah, kemudian setelah bronkiolus masih turun ke bawah. Nah, akhirnya sampai ke stasiun akhir. Di ujung bronkiolus ada gelembung-gelembung alveolus. Sekarang kita beralih ke gambar yang kotak-kotak. Nah, kok kotak sih? Nah, betul. Gambar yang kotak di sebelah kanan. Nah, di situ kan ada tulisan bronkiolus, kemudian di sisi kiri kanannya ada vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Dari yang kanan dulu ada warna biru, arteri pulmonalis. Jadi, adik-adik, dari seluruh tubuh ada arteri pulmonalis. Warnanya biru, itu mengibaratkan bahwa dia mengandung banyak karbon dioksida. Kemudian dia masuk melingkupi alveolus melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Nah, dari darah-darah arteri ini yang kaya dengan karbon dioksida akan dilepaskan nih. Dan oksigen bergantian masuk berikatan dengan darah. Lalu keluar dilanjutkan ke seluruh tubuh melalui vena pulmonalis. Lanjut ya. Tara. Nah, jadi ini penggambaran dari sebuah gelembung alveolus dan kapiler yang melingkupinya. Jadi dari atas dulu, ada keping darah di situ turun ke bawah. Dia warna biru, berarti dia mengibaratkan ada karbon dioksida. Karbon dioksida dilepaskan, kemudian berlanjut oksigen dari udara berikatan masuk menuju darah. Dan warnanya menjadi merah, mengibaratkan bahwa sekarang dia sudah kaya nih dengan oksigen. Lalu dilanjutkan terus ke kanan bawah itu untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi gitu adik-adik. Tarat. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di ujung. Jadi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat selalu dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pernah kalian berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Dan satu poin lagi, setelah kalian tahu bagaimana udara masuk, turun ke bawah, disebarkan ke seluruh tubuh, aku harap nih kalian lebih berhati-hati ketika menghirup udara. Takutnya kalian sembarangan nih, udaranya kotor banget, kalian hirup sembarangan. Nanti masuk sampai ke paru-paru, partikel-partikelnya merusak gelembung-gelembung alveolus yang kecil. Nanti kalau sakit gimana coba? Jadi biasakan pakai masker. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi gunakan masker untuk mencegah partikel-partikel virus tuh masuk ke dalam hidung, nanti masuk ke dalam. Kan bahaya kan? Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.